Halo semuanya, pada video ini aku akan menjelaskan apa sih identitas kelompok dengan identitas individu. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih arti identitas atau jati diri seseorang? Apa pekerjaan seseorang atau status seseorang? Sini aku jelasin. Menurut KBBI, jati diri atau identitas diartikan sebagai keadaan atau ciri fisik seseorang. Terus bagaimana sih identitas terbentuk? Ada dua pendapat besar tentang bagaimana identitas dapat dibentuk. Pertama, ada yang beranggapan bahwa identitas itu given atau diberi. Dalam pandangan kelompok ini, sesuatu yang menempel secara alamiah pada seseorang disebut dengan identitas. Contohnya, seseorang dilahirkan secara fisik tertentu, seperti berkulit putih, berambut keriting, bermata biru, dan lain sebagainya. Sedangkan pendapat kedua, identitas dipahami sebagai hasil desain atau rekayasa. Berbeda dengan identitas alami yang melekat pada diri seseorang, identitas ini dipahami dihasilkan dari sebuah interaksi yang dilakukan oleh kelompok atau individu. Jati diri bangsa merupakan contoh identitas yang dibentuk, bukan yang diberi secara manual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan identitas alami dan identitas yang terjadi secara sosial? Identitas alami dibagi menjadi dua, yaitu identitas alami individu dan identitas alami secara kelompok. Identitas individu alami dapat diartikan yaitu pada ciri fisik seseorang yang bersifat genetis. Contohnya, pada saat bayi lahir yang pertama kita kenali adalah ciri fisiknya, seperti warna kulit, golongan darah, bentuk mata, hidung, dan lain sebagainya. Sedangkan identitas alami secara kelompok merupakan individu-individu yang menjadi anggotanya yang memiliki ciri khas yang sama. Ciri khas ini disebut sebagai ras. Ras digunakan untuk mengelompokkan manusia atas dasar lokasi-lokasi geografisnya, warna kulit, serta bawaan fisiologisnya. Salah satu penggolongan ras dalam bentuk kelompok 5 besar yaitu ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Ethiopia, ras Indian, dan ras Melayu. Identitas sosial juga dibagi menjadi dua, yaitu identitas individu sosial dan identitas kelompok sosial. Identitas individu secara sosial terbentuk dari hubungan kesehariannya dengan identitas diri luarnya. Identitas ini biasanya terbentuk karena faktor pekerjaan atau peran dirinya dalam masyarakat. Salah satu contoh dalam bidang pekerjaan adalah seseorang menjadi guru karena ia menjalankan tugasnya sebagai seorang guru untuk mengajar dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Sedangkan ia sendiri tidak terlahir sebagai guru, tetapi identitasnya itu didapatkan karena pekerjaan yang dijalankan. Sedangkan identitas kelompok secara sosial adalah jati diri sebuah kelompok yang terbangun karena ciptaan. Salah satu contoh identitas kelompok secara sosial yaitu pada kegiatan organisasi di sekolah, seperti kegiatan OSIS, pramukaan, dan kegiatan lainnya. Nah, bangsa dan negara juga termasuk ke dalam bentuk identitas yang terjadi secara sosial, yang dimana setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing, seperti bahasa, warna bendera, simbol, dan lain sebagainya. Negara Indonesia sendiri dibentuk atas perjuangan rakyatnya melalui medan pertempuran dan diplomasi meja perundingan.
Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan. Nah, jadi begitu penjelasan mengenai identitas alami dan identitas sosial. Kan terkenang selama hidupku. Dengan segala keberagamannya, beberapa warna tersebut bersatu melebur menjadi sebuah keindahan. Dan inilah Bhinneka Tunggal Ika. Kitalah pemuda, rapatkan barisan, hindari perpecahan. Dengan keberagaman, kita saling menguatkan. Terima kasih.